Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana hari ini? Apakah semua berjalan sesuai dengan rencana? Apakah semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita? Mari sebelum kita boleh mensyukuri penyertaan Tuhan sampai detik ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema perjumpaan yang memulihkan. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, itu tadi bacaan kita yang boleh kita renungkan dan baca bersama-sama. Bacaan itu tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Kita sudah sering membacanya atau mendengarnya mungkin. Nah, berbicara mengenai pemulihan, kita semua pasti pernah yang namanya sakit. Entah itu harus dirawat di rumah sakit atau dapat sembuh dengan meminum obat secara pribadi atau dengan cara tradisional, kerokan. Nah, banyak orang yang hanya dengan kerokan rasanya bisa sembuh seketika. Bapak, Ibu, Saudara, saya sendiri juga pernah sakit. Saya ini cukup rentan dengan yang namanya radang tenggorokan. Sejak di Pondok Makmur juga saya sudah beberapa kali sakit radang tenggorokan. Karena saya juga tidak disiplin begitu ya menjaga kesehatan sehingga terkena sakit. Ketika radang tenggorokan ini mulai sakit, nah awal-awalnya biasanya dimulai dari batuk, dari pilek, kemudian demam, baru nanti ini rasa tenggorokan sakit sekali. Nah, di awal-awalnya ya ketika masih batuk, masih flu, belum terlalu parah, saya pernah mengabaikannya. Menganggap nanti juga sembuh sendiri. Nanti juga pasti bisa berhenti sendiri, nggak perlulah saya ke dokter minum obat gitu kan. Tapi ternyata salah, Bapak, Ibu, Saudara. Yang ada bukannya semakin sembuh, tapi semakin sakit. Saya menjadi demam, menggigil, dan akhirnya harus pergi ke dokter. Nah, ini berbicara mengenai sakit, bahwa ternyata jika kita membiarkan rasa sakit itu dalam tubuh kita dan diri kita, sakit itu dapat terus menggerogoti tubuh kita, diri kita. Jika kita tidak mengobatinya, bahkan kita bisa menjadi semakin sakit dan tidak kunjung sembuh. Lalu bagaimana dengan sakit-sakit lain yang ada dalam diri kita? Sakit apa itu? Bukan hanya berbicara mengenai sakit fisik, tetapi yang ada di hati kita. Mungkin kita menjadi pribadi yang penuh dengan amarah, minim rasa mengampuni, minim rasa kasih, dan bahkan tidak mengenal yang namanya Allah berbuat kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menjadi berkat karena kita tidak bisa merasakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dalam bacaan kita ini ada yang menarik, yaitu tentang Paulus, atau sebelumnya bernama Saulus. Kita mengenal Saulus ini adalah orang yang dikatakan menyiksa gitu ya,
dia suka mengadakan kekerasan kepada banyak orang, dia menghakimi, dia membunuh, menganiaya, banyak hal yang dilakukan sehingga membuat orang-orang di sekitarnya menjadi takut, menjadi sedih karena harus mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, si Saulus ini ternyata dipulihkan oleh Tuhan melalui sebuah perjumpaan yang sangat menarik. Tuhan Yesus bahkan berkata, "Mengapa engkau menyakiti aku?" Yesus berkata, "Kenapa Saulus kamu menyakiti aku?" Nah, Saulus mungkin bingung, dia tidak tahu apa maksud Tuhan berkata bahwa ia menyakitinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin beberapa dari kita juga berpikir, saya tidak pernah menyakiti Tuhan. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi jika kita lihat keadaan hidup kita, apakah benar-benar kita yakin bahwa kita tidak pernah menyakiti Tuhan? Saya pernah menyakiti Tuhan karena saya pergi darinya. Saya tidak percaya dengan segala hal yang ada dalam hidup saya ini adalah sebuah kebaikan. Karena nampaknya ekspektasi kehidupan menurut saya berbeda dengan yang saya jalani. Tapi Tuhan menggapai tangan saya yang keras ini. Tuhan pulihkan saya melalui juga sebuah perjumpaan. Sama seperti Saulus. Cuman bedanya saya tidak menjadi buta seperti Saulus. Kita semua tahu Saulus ini dikatakan menjadi buta. Tidak bisa melihat selama berapa hari? 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika kita sedang hidup dengan kondisi normal, tiba-tiba kita tidak bisa melihat. Pasti kita akan kaget, khawatir, dan cemas, bukan? Nah, Saulus mengalami kondisi itu. Saulus dibuat menjadi tidak bisa melihat. Tetapi apakah berhenti sampai di situ saja kehidupan Saulus atau apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya? Tidak, Bapak Ibu. Jika kita menjadi Saulus, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan marah kepada Tuhan ya. Atau kita akan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Karena tiba-tiba gitu ya, ada sesuatu hal yang mendukakan hati kita terjadi dalam hidup ini. Nah, ini saya menjadi teringat ya. Pada suatu kisah ada orang ya, ketika dia menerima sebuah hadiah, wah dia senangnya bukan main. Tetapi ketika dia mengalami sebuah cobaan atau ujian dalam hidupnya yang membuat dia harus berkorban, harus kehilangan, dia teriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya?" gitu ya. Nah, ini miris ya. Rasanya kita hanya mau menerima yang enak-enak saja gitu ya, menurut kita. Berkat yang menurut kita itu hanya enak-enak saja, berbicara mengenai mungkin dunia gitu ya, uang, kelimpahan gitu ya. Tidak ada makanya gitu ya orang yang ketika menerima hadiah dia bertanya, "Tuhan, kenapa saya yang menerima hadiah ini?" Rasanya enggak. Kalau perlu itu dia langsung dimasukkan ke dalam rumah, dalam rekening atau ke dalam brankas gitu ya, sehingga kita menjadi sangat senang. Nah, itu kita menjadi lupa kemudian bahwa Tuhan tidak hanya menghadirkan yang sukacita, yang membuat kita senang saja. Kadang ada hal-hal yang membuat kita sedih yang Tuhan hadirkan. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa itu juga merupakan titik di mana Tuhan menjumpai kita. Saulus dibuat Tuhan menjadi tidak bisa melihat, karena disitulah Tuhan mau menjumpainya. Saulus tidak berubah menjadi marah, kecewa, tapi justru dia dapat melihat bagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita boleh membaca di dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan ada seorang yang bernama Ananias. Dia dipakai juga oleh Tuhan untuk mewartakan ya, memberitakan apa yang Tuhan inginkan bagi Saulus ini gitu ya. Jadi Ananias ini berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui." Sebelumnya tadi ya, Yesus bertemu dengan Saulus, "telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi." Jadi Ananias ini dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang penglihatan yang diperoleh oleh Saulus.
Apa yang terjadi Bapak Ibu benar adanya. Saulus menjadi dapat melihat setelah dia merefleksikan seluruh kehidupannya yang ternyata mendukacitakan hati Tuhan. Dia dapat melihat bukan karena kemampuannya, tetapi karena hatinya, imannya yang telah dijumpai oleh Tuhan. Tuhan selalu mengetuk setiap hati kita. Tinggal kita mau buka atau mau menutupnya. Nah, kita tentu tidak asing juga dengan ilustrasi lukisan, gambar di mana Yesus tengah mengetuk pintu. Di lukisan itu, pintu yang digambarkan bukanlah pintu yang ada gagangnya Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus mengetuk pintu itu, Yesus tidak bisa masuk kecuali sang pemilik rumah itu membukakan pintu itu. Sama seperti kita, hati kita ini sedang diketuk oleh Tuhan. Tuhan ini sedang menjumpai hidup kita. Namun jika kita tidak membuka hati kita, Tuhan tidak bisa masuk. Perjumpaan itu tidak bisa kita alami, kita rasakan. Jadi Tuhan itu mau berjumpa dengan kita. Tuhan itu mau ketuk pintu kita. Apakah yang menjadi pilihan kita? Membuka pintu atau menutup pintu? Jika kita mau memiliki perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan, mari kita buka pintu hati kita. Karena disitulah kita akan menemukan Tuhan. Pada saat pandemi COVID ini, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, apakah Tuhan berhenti menjumpai kita? Tidak. Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Sehingga kita bisa menjumpai Tuhan di dalam saat-saat teduh pribadi kita. Baik pagi atau malam hari. Pada malam ini, mari kita buka pintu hati kita. Kita izinkan Tuhan masuk. Dan kita lihat ada berapa kebaikan Tuhan yang tengah Tuhan berikan setiap hari dalam hidup ini. Sebelum kita tidur, mari kita belajar untuk memikirkan 5 hal. Bersyukur atas 5 hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita terus menjalankan ucapan syukur ini sebelum kita tidur atau bahkan ketika kita bangun tidur. Karena dari situ di awal kita mau memulai aktivitas dan di akhir kita mau menutup aktivitas, kita akan terus diselimuti oleh ungkapan syukur. Karena Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu, Saudara, mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan itu bisa mengubahkan hidup kita. Ketika kita boleh hidup di dalam Tuhan, kita bisa terus tumbuh dewasa di dalamnya. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.